Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lavinia Sihombing dengan NIM 1903060006 dari kelas Peternakan C 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Baiklah, untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jangkrik dan kuda yang sering dipelihara di Indonesia. Dan untuk jangkrik, yang pertama itu ada jangkrik kalung dengan ciri-ciri leher kuat, berwarna hitam, dan memiliki badan yang agak besar. Dan yang kedua itu ada jangkrik alam dengan ciri-ciri warna coklat kekuningan atau abu-abu, memiliki tubuh yang lunak tetapi tidak mengandung banyak air. Dan untuk kuda, yang pertama ada kuda Sumba dengan ciri-ciri tinggi badan 1,3 meter dan memiliki punggung yang pendek. Dan yang kedua itu ada kuda pacu Jawa dengan tinggi badan 1,15 meter dan memiliki tubuh bagian belakang lebih kecil daripada bagian depan. Dan yang ketiga itu ada kuda Batak dengan tinggi 1,2 meter dan memiliki hidung yang panjang dan besar. Baik, untuk soal yang nomor 2 itu, sebutkan jenis pakan yang sering diberikan kepada ternak jangkrik dan kuda. Baik, jenis pakan yang sering diberikan untuk ternak jangkrik yaitu pelet ayam dengan kandungan air 14% dan daun singkong untuk jangkrik yang untuk jangkrik dewasa dengan kandungan bahan kering 88,5% dan protein kasar 20,5%. Dan untuk jangkrik yang kecil, pakan yang diberikan itu buah pepaya dengan kandungan air 86,70%. Dan untuk jenis pakan yang diberikan untuk ternak kuda yang sering diberikan yaitu limbah pertanian berupa daun wortel dengan kandungan air 80% dan konsentrat dengan kadar air 12% dan serat kasar 12%. Dan pemberian konsentrat ini diberikan sebesar 1,2% dari bobot badan. Baik, dan untuk soal yang ketiga itu, jelaskan berapa jumlah pendapatan yang didapat peternak dan apakah penghasilan itu sesuai atau tidak. Dan untuk ternak kuda, penghasilan yang didapat itu 301.525.000 per tahun. Dan menurut saya ini tidak sesuai, karena dengan begitu banyaknya ternak kuda yang ada di peternakan itu, dengan penghasilan yang segitu tidak sesuai. Karena peternak yang kami kunjungi, beliau dan para pekerjanya itu dalam melakukan pemeliharaan, dalam melakukan pemberian pakan itu tidak konsisten karena mereka itu bekerja sesuai niat mereka. Ketika ada niat, di situ mereka akan kerja. Tetapi kalau tidak ada niat, mereka bermalas-malasan. Dan untuk ternak jangkrik, penghasilannya itu 12 juta sampai 16 juta per bulannya. Dan menurut saya ini sesuai karena mulai dari perkendangan, pemeliharaan, kesehatan pakan, pemasaran semuanya berjalan dengan baik. Jadi menurut saya itu sesuai. Dan untuk soal yang nomor 4 itu, manajemen apakah yang perlu diperbaiki dalam peternakan itu dibandingkan dengan apa yang sudah dipelajari. Baiklah, untuk menurut saya sendiri, menurut saya manajemen yang perlu diperbaiki pada peternakan jangkrik itu tidak ada, karena selama kami mengunjungi peternak tersebut, perkendangannya bagus, manajemennya bagus, pemeliharaannya bagus, dan pakannya juga bagus, bahkan untuk penghasilan pemasarannya juga bagus. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki itu tidak ada. Dan yang kemudian untuk kuda, manajemen yang perlu diperbaiki itu adalah perkendangannya, karena sistem perkendangan pada peternakan tersebut masih sebagian terbuat dari kayu dan sebagian juga terbuat dari semen. Tapi yang terbuat dari kayu ini tidak dilapisi dengan
tidak dilepis dengan besi, bahkan lantainya juga sudah rusak, sehingga kandang tersebut menjadi kurang baik dan 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 kandang tersebut kotor dan becek sehingga tidak nyaman untuk si ternak. Dan untuk soal yang nomor 5 itu, mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu? Menurut saya karena kandang individu dapat meningkatkan konsumsi pakan, terus menghindari kanibalisme dan tidak ada terjadi persaingan dalam memperebutkan pakan. Dan untuk soal yang nomor 6, judul jurnal yang dijadikan tugas sebagai ujian, baiklah, yang pertama itu judul jurnal jangkrik saya yaitu substitusi dedak halus pada pakan jangkrik kalung. Jurnal ini saya ambil dari jurnal IPB dengan sumber jurnal Alda Ruta Barat dan kawan-kawan. Dan untuk jurnal kudanya, judulnya yaitu hubungan antara tinggi pundak dan panjang badan terhadap kecepatan lari kuda pacu Indonesia atau KPI kuda kelas derby. Jurnal ini saya ambil dari jurnal 4 dengan sumber Malda Asril dan kawan-kawan. Dan untuk yang nomor 7 itu, apa tujuan dan perlakuan yang ada di dalam jurnal itu? Baik, bahkan saya jawab, untuk tujuan dari penelitian jurnal jangkrik yaitu untuk memperoleh informasi pertumbuhan jangkrik kalung umur 30-50 hari dengan pakan perlakuan campuran antara pakan komersial dan pakan komersial dan dedak halus. Dan kemudian untuk tujuan dari jurnal kuda yaitu untuk mengetahui hubungan antara tinggi pundak dan panjang badan terhadap kecepatan lari kuda Indonesia atau KPI kelas derby dengan perlakuan terhadap 4 kelas pacuan kuda, yaitu untuk perdana, pemula, remaja, dan yang sudah derby. Dan untuk soal yang terakhir itu hasil dan kesimpulan dari jurnal yang sudah saya review. Baik, untuk hasil penelitian jurnal jangkrik, yaitu umur jangkrik yang sudah berumur 30 hari menunjukkan keadaan tidak nyata pada substitusi 75% dedak halus dan berbeda nyata pada tingkat pemberian 100% dedak halus. Dan untuk umur jangkrik 40-50 hari itu, rataan konsumsi jangkrik tidak berbeda nyata, namun di dalam tingkat substitusinya. Dan pada jurnal ini kesimpulan yang diambil yaitu pada masa pertumbuhan 30-40 hari si jangkrik, substitusi dedak harus diberikan 25-30%. Dan untuk umur 50 hari, pemberian pakan harus membutuhkan nutrisi yang tinggi. Kemudian untuk hasil penelitian jurnal kuda yaitu bentuk hubungan untuk kecepatan lari dengan tinggi pundak dan panjang badan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,75 yang berarti 74% nilai kecepatan lari dapat dijelaskan oleh tinggi pundak dan dapat dijelaskan atau berpengaruh terhadap tinggi pundak dan besar dan panjang badan. Baiklah, mungkin
Ini jawaban dari saya. Untuk ini saya ucapkan terima kasih.